harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama yang semua itu musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ini mumpung ini di depan Gus Zofur juga ini pernah tak baca di depan putra-putra beliau, di depan anak-anak. Ini nanti saya hadiahkan ke PWNU Jawa Tengah. Saya nulis kitab ini sebagai bentuk saya bahwa apa yang dilakukan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair semuanya itu berdasar khazanah-khazanah yang ada dalam kitab-kitab Al-Kutubil Mu'tamadah. Di antaranya ini kitab Khilyatul Auliya. Kitab Khilyatul Auliya itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Sampean kalau baca Ihya juz 4 itu beliau memberi saran ke kita wa alaika bimudawamati mutolaati kitabi Khilyatil Auliya wa tabaqatil asfiya. Karena Imam Ghazali fi manaqibil akhyar itu nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kalau di tasawuf beliau nginduk kitab namanya Qutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau di fikih tentu beliau nginduk gurunya sendiri Imamul Haramain yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini saya beri contoh kenapa Mbah Mun, Ki Ubaidillah, semua tokoh-tokoh NU cara perilaku itu santai, rileks tapi terarah. Ini saya beri contoh. Ini riwayat dari Sufyan bin Uyainah, termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini halaman Amit kesana dikit Pak. Ini tak kasih. Yang pengurusan masa tablik. Halaman 24. Ya ini di halaman 24 saya terangkan An Sufyan bin Uyainah kana Isa wa Yahya alaihi wassalam ya'tiyanil qaryata fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas qala innama ana tabibun udawil mardo. Ini di juz 7 halaman 323. Jadi mulai dulu ulama itu ada yang fokus ngelola orang-orang soleh, tapi ada juga yang mendokteri orang-orang yang macam-macam. Nabi Isa itu kalau di satu daerah tanya, di sini yang orang nakal-nakal di mana? Oh di situ. Terus beliau ke situ. Ditanya Nabi Yahya, kenapa ke situ? Saya ini nabi. Nabi itu biman zilatit tabib. Saya ini ibarat dokter. Tentu dokter itu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga kiai-kiai kita itu ya kancanan orang soleh ya mau, bina orang fasik ya mau. Lah yang nggak boleh itu yang potensi katut fasik, itu nggak boleh. Jadi apa ya supaya kita itu melihat sesuatu itu tidak seudon kiai kok berteman orang fasik. Saya berkali-kali bilang berteman orang fasik itu haram. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik, bisa membina kalau berteman, ya sudah dibolak-balik gitu. Tapi kalau dibalik berteman orang fasik menjadi fasik, ya jangan berteman kalau buatnya masih seperti itu. Ya terus saya teruskan ya. Sayyidina Umar itu terkenal orang yang sangat keras. Sayyidina Abu Bakar terkenal orang yang layinal janib, orang yang sangat santun, sangat sopan. Tapi anehnya ketika Abu Bakar mau wafat, itu khilafah atau khalifah itu diwasiatkan supaya yang mimpin itu Umar. Padahal orangnya sangat keras. Tapi yang jarang diketahui publik adalah ngiranya Umar keras itu wataknya. Ternyata enggak. Di sini diterangkan Umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus. Ini saya baca ya di halaman 25. Beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Terus beliau menjawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyituha fil lain. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyituha fis syiddah. Fa ainal makhraj. Terus di sini saya terjemah, saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran, tapi saya juga takut Allah saat keras sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir, orang lari dari kebenaran. Ya misalnya gini, sampean punya anak putri atau punya ponakan pacaran gitu. Datang ke kamu sama cowoknya, kalau kamu lunak pasti ponakan kamu ngira wong Pak D gak apa-apa, padahal Pak D saya itu kiai, ternyata saya gak ditegur. Lunak itu punya akibat dianggap pembiaran terhadap maksiat ya. Tapi kalau kamu keras, wah nak nenggonku tak wantemi watu, kan gak pernah ke kamu, bagaimana bina wong sowan saja gak berani. Artinya efeknya sama, terlalu lunak ya punya efek tidak bisa bina, terlalu keras juga punya efek tidak bisa bina. Maka kata Sayyidina Umar, fa wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lan.
Hanya saat bersikap lunak saya takut Allah karena lunak bisa dianggap pembiaran terhadap maksiat. Tsumastaddattu 'alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah. Ketika keras saya juga takut karena kalau terlalu keras bisa tanfir, bisa orang lari dari kiai, dari orang soleh. Makanya dalam guyonan-guyonan ulama itu ada preman jagongan di orang-orang fasik. Ditanya, kenapa kamu jagongan sama orang fasik? Kenapa tidak jagongan sama orang soleh? Habis orang solehnya marah-marah terus, lah ini ramah. Makanya saya milih yang ramah saja. Itu meskipun guyonan tapi pelajaran bagi kita. Karena ya memang Quran seperti itu. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Terusnya itu. Jadi apa ya? Nah ini kalau nggak ada sanad nggak bisa. Nggak ada sanad nggak bisa. Pasti kita berpikir sesuai keinginan kita. Maka ada ancaman yang keras, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi saya mohon sanad-sanad seperti ini kayak yang dikatakan Umar tadi. Wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Tsumastaddattu 'alaihim hatta khasyitu wa fis syiddah. Jadi kita akui bahwa dalam lunak juga ada sekian problem, dalam keras juga ada sekian problem. Terus kita bikin satu metode, satu manhaj yang kira-kira ya sa'ighal lisyaribin atau yang lebih dikenal dengan Islam wasatiyah. Ada tawazun, ada tasamu, ada macam-macam. Saya begini, saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Bapak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU. Tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu An-Sohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan. Wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dhalalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dhalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang nabi saja bilang satu, semuanya dhalalah kok dia bilang dua. Diredaksikan Jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau, menyanggah itu dengan mengatakan, jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan. Dan Rasulullah bahkan iskal. Kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya tuh gerutu. Ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu ini? Dilaporkan ke saya.
Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah. Maka fa'ana uhibbuha. Saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan pasti kalah. Redaksinya itu Jaro'ah itu wani pakai Hamzah. Kedua, saya ingin cerita dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi soro mukminan. Nah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan madzhab aneh. Yang kafir puluhan tahun iyan tahu yufar lahum ma qad salab bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun sing yakunu bihal kafiru musliman menjadi kalimatun yakunul mukminu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah, saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi. Di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabwi sahabat ahli sunnah. Sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak syiah itu ahli sunnah. Hanya itu aja perbandingannya. Kalau ikramus sahabat ya ahli sunnah, kalau sabwi sahabat ya syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil. Sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah.